Oke, selamat datang di acara podcast kami, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai mengapa kajian atau pendekatan fenomenologis sangat penting dalam memahami dan menghayati keberagaman spiritualitas secara kritis, mendalam, bermakna, dan menjunjung tinggi toleransi. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang topik ini. Toleransi itu sebenarnya tidak banyak orang sadari adalah salah satu hal yang penting dalam menjaga kesatuan. Hal ini penting khususnya di negara yang multikultural, multiagama, multiras seperti Indonesia. Tanpa adanya toleransi, maka beberapa aspek pengelolaan dari negara bisa saja hancur seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Hari ini kita akan mencoba mengkaji bagaimana pengetahuan fenomenologi bisa menjadi faktor penting yang mempengaruhi toleransi. Kita akan coba bahas dari beberapa aspek. Kita coba mulai dari aspek politik terlebih dahulu. Saya mengundang Saudara Sudandi bisa menjelaskan mungkin apa apa saja contoh mungkin gerakan politik yang bisa mempengaruhi toleransi ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Sudandi. Jadi untuk agama dan politik akan saya jelaskan contohnya mungkin dari laporan survei Wahid Foundation yang menyebutkan pada tahun 2017 untuk orang yang beragama Muslim terdapat 57% orang beragama Muslim ini sikap intoleran terhadap kelompok yang tidak disukainya. Nah, kemudian itu juga kelompok-kelompok tersebut ingin mencoba untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Orang ini berpendapat bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Sedangkan menurut beberapa ulama dan kiai di situ Bondo yang menganut aliran NU memutuskan bahwa Pancasila ini adalah nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila ini tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan nilai-nilai dari Pancasila itu juga merefleksikan dari nilai-nilai yang diajarkan di agama Muslim. Kemudian untuk poin kedua mungkin saya akan mengatakan tentang Bapak Basuki Cahayapurnama yang dijegal pada saat bursa kandidat gubernur Jakarta. Masyarakat tidak setuju sebab Bapak Basuki menganut agama Kristen yang dinilai tidak layak untuk memimpin Jakarta dengan masyarakat yang mayoritasnya adalah Muslim. Hal-hal seperti itu merupakan contoh kecil dari politik agama yang ada di Indonesia. Oke. Jika di baik Pak. Ya, oke. Jadi untuk politik memang berarti ada beberapa gerakannya yang bisa mempengaruhi. Nah, mungkin coba kita lihat dari aspek sosial, Saudara Aditya. Iya, untuk dari aspek sosial sendiri itu kan kita udah tahu nih kalau kita hidup di Indonesia itu yang banyak banget keanekaragaman di dalamnya. Hmm. Kita sebagai manusia yang notabene juga sebagai makhluk sosial tentunya juga akan membutuhkan manusia lain di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam hidup bermasyarakat itu kita akan selalu menjumpai perbedaan yang dari perbedaan inilah nantinya akan berkembang menjadi keberagaman. Salah satu keberagaman yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat itu adalah keragaman agama atau pluralisme agama. Hal ini tidak dapat kita hindari dan akan berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dalam perspektif sosial itu pluralisme menangkal dominasi kelompok atau aliran keagamaan tertentu. Meskipun seluruh agama di Indonesia itu mengajarkan tentang kebaikan, cinta, dan kasih sayang, tetapi kenyataan dalam praktiknya sering bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Pluralitas agama di Indonesia itu seharusnya menjadi kekuatan konstruktif, bukan sebaliknya menjadi kekuatan destruktif. Oleh karena itu, salah satu yang perlu diperhatikan dalam menciptakan harmonisme umat beragama di Indonesia adalah dengan pendidikan agama yang mampu membentuk watak bahwa agama merupakan kebutuhan rohani bagi penciptaan kerukunan, kedamaian, dengan menjunjung tinggi toleransi
dan memupuk rasa persaudaraan dan ketentraman. Ya, oke, saya juga setuju sih kalau misalnya dari pendapat seperti itu memang beberapa aspek dari hubungan antar masyarakat memang bisa berpengaruh pada eh, eh, toleransi ya beragama pada umat masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang boleh kita lihat dari aspek ekologi, Saudara Imade. Ya, saya di sini bakal menjelaskan hubungan dari ekologi itu terhadap toleransi yang ada di Indonesia. Jadi yang kita sendiri ketahui bahwa agama itu khususnya ada beberapa agama di Indonesia yang dimana mereka saat menjalankan ajaran agamanya itu menyakralkan suatu wilayah atau lingkungan. Salah satu contohnya bisa kita temukan di dalam agama Hindu. Di dalam agama Hindu itu kita percaya bahwa yang hidup di dunia ini tidak hanya makhluk hidup tetapi juga makhluk yang tidak terlihat. Nah, dalam pendidikan itu kita ditekankan pada nilai spiritual, di mana elemen itu menempatkan bahwa posisi teratas sebagai wadah yang mesti menjawab pertanyaan mengenai renggangnya relasi antara manusia dan lingkungan. Sayangnya tidak semua orang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai masalah itu dan menyebabkan beberapa orang menjadi salah tafsir mengenai hal yang bersifat fundamental mengenai keagamaan. Semua ini mendorong ke hal yang lebih antroposentris atau hal yang lebih mengarahkan kepada egoisme manusia yang membuat manusia itu lupa bahwa ada agama di mana mereka menjalankan aktivitas keagamaan yang berkaitan tentang dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan hidup. Sehingga terkadang kita bisa menemui bahwa ada orang yang tidak menghormati tidak menghormati lingkungan sama dengan tidak menghargai dari suatu ritual atau upacara suatu keagamaan. Hal kayak gini tuh bisa banyak ditemukan di Bali. Contohnya itu kayak misalnya ada turis yang dimana mereka tidak mengikuti peraturan yang ada, seperti contohnya mereka membuang sampah, tapi mereka membuang sampahnya itu bukan di tempat yang seharusnya, tetapi mereka malah membuang sampah itu di tempat yang disakralkan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau hubungan secara ekologis itu kadang berkaitan dengan namanya kepercayaan atau agama. Jadi kita perlu pemahaman yang komprehensif tentang apa itu toleransi dan juga apa itu menjaga lingkungan. Terkadang hal itu tuh saling berkaitan tanpa kita sadari. Oke, Itu kalau dari saya. ya, makasih pendapatnya. Sekarang boleh kita lihat dari aspek sains mungkin. Bisa dijelaskan oleh Saudara Brian bagaimana sains itu bisa mempengaruhi toleransi. Ya, jadi seperti kita tahu, sains itu meyakini sebuah kebenaran harus dibuktikan secara metode ilmiah. Sedangkan kalau misalkan dari agama sendiri itu sebenarnya tidak bisa memenuhi persyaratan dari sains. Kalau misalkan zaman dulu pengetahuannya itu bersifat magis, tapi kan untuk saat ini dengan adanya sains sendiri, sains membantu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga dari agama yang mempertanyakan mengapa tentang makna dan tujuan hidup pribadi, dan sains yang mempertanyakan bagaimana cara kerja objektif di dunia, seharusnya dapat saling jalan bersamaan gitu. Walaupun memiliki tujuan dan cara pandang yang berbeda, agama dan sains itu dapat menjelaskan fenomenologi yang terjadi menurut cara pandangnya dan tujuannya sendiri. Kalau misalkan dari contohnya itu ada yang paling terkenal itu adalah contoh Big Bang, di mana sains meyakini yang terjadi itu adalah Big Bang, dan dari agama sendiri memiliki pemahaman sendiri dengan terciptanya bumi ini. Dan memang pada akhirnya pun banyak yang diragukan dengan teori tersebut gitu loh, dan bahwa kita dan menjadi sadar bahwa para ilmuwan itu bakal bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan religius, tidak bisa memaksakan segalanya itu dengan sains gitu. Oke. Itu aja. Berarti memang benar sih, perkembangan sains memang menjadi tolak ukur untuk toleransi sendiri. Nah, dan terakhir mungkin dari aspek ekonomi dari Saudara Ruben, boleh tolong diberikan Saya pendapatnya.
menjelaskan tentang ekonomi ya. Ya. Menurut saya agama berpengaruh sih dari perilaku ekonomi suatu individu. Agama tuh berperan penting bagi ekonomi di Indonesia maupun masyarakatnya. Jadi sejak dari zaman dulu kan udah diceritain tentang pedagang Islam yang masuk ke Indonesia, di mana membuktikan bahwa agama dan ekonomi itu saling berhubungan. Tapi yang paling saya penting dalam hubungan keagamaan dengan ekonomi dan menimbulkan sikap toleransi itu cara menyikapi harta atau keuntungannya yang dapat didapatkan dan juga cara mendapatkannya. Jika menggunakan keuntungan, jangan lupa untuk membantu sesama, kayak donasi kepada orang-orang yang membutuhkan, zakat, pemberian persembahan di gereja, atau hal-hal lainnya. Mendapatkan uang tuh juga harus dengan cara yang benar, bukan dengan cara korupsi, mencuri, menjual narkoba. Bahkan aturan-aturan di dalam agama mengatur jika kita harus hidup dengan rasa keadilan dan kepedulian yang sama. Jika kita mempunyai ekonomi yang baik dan stabil, maka di dalam agama pun kita harus membantu orang yang mempunyai ekonomi yang kurang baik. Dengan begitu, agama dapat menstabilkan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Nah, kayak contoh aslinya yang di dunia nyata tuh kayak toleransi beragama tuh sangat penting untuk mengundang wisatawan dan investor dari negara-negara non-Muslim untuk masuk. Karena Indonesia adalah negara Muslim, mayoritas Muslim, maka toleransi untuk beragama sangat penting untuk mengundang wisatawan-wisatawan lain dari negara-negara lain. Lalu, selain itu ada juga toleransi ekonomi, di mana pengusaha tuh harus peduli dengan masyarakat di sekitarnya, dan juga pemerataan ekonomi harus dilakukan. Konglomerat tuh harus pedulilah pada kelas menengah. Kelas menengah juga harus peduli pada kelas bawah, sehingga terjadi pemerataan. Jangan sampai harta dikuasai kelompok tertentu saja, tapi yang penting ada yang merasakan lah, miskin pasti ada, tapi kepedulian antara lain kan harus dibutuhkan. Iya. Itu aja. Oke. Jadi bisa kita lihat bahwa keberagaman spiritualitas itu sebenarnya sangat penting apabila pendekatan secara fenomenologis itu ditinjau baik secara politik, sosial, ekologi, sains, dan ekonomi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa satu hal itu lebih penting dari yang lainnya, semuanya itu penting. Terlebih lagi, apalagi kita berbicara mengenai toleransi ya. Jadi kita harus tahu seberapa penting hal-hal yang sudah tadi dijelaskan, dan semoga apa yang kita sudah bicarakan di podcast ini bisa menjadi pengetahuan untuk orang banyak mengenai berapa penting hal-hal seperti ini dalam toleransi, terutama di Indonesia. Ya, sekian dari podcast yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.